Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak dalam rahim ibunya. Ka'bul Akbar radhiyallahu anhu berkata, saya telah melihat di dalam kitab Taurat bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum Musa alaihissalam tentang saat lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu lihat itu, bila ia bergerak dari tempatnya menandakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah lahir. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka bintang itu pun bergerak pindah dari tempat asalnya. Maka orang-orang Yahudi itu semua mengetahui bahwa Rasul yang diceritakan Allah itu telah lahir ke dunia. Namun mereka merahasiakannya disebabkan kedengkian mereka. Allah juga mengabarkan kepada kaum Isa alaihissalam di dalam kitab Injil bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daun, maka hal itu menandakan lahirnya Rasulullah ke dunia. Ketika Rasulullah lahir, pohon kurma yang kering dan layu itu menjadi segar, berdaun dan berbuah. Melihat kejadian semacam itu, orang-orang Nasrani itu pun mengetahui bahwasanya Rasul yang telah dijanjikan Allah dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Tetapi mereka merahasiakan disebabkan kedengkian mereka. Dalam kitab Zabur pun juga dikabarkan bahwa apabila mata air yang telah mereka kenal itu mengeluarkan air, maka tandanya Rasul yang dijanjikan kepada mereka itu telah lahir ke muka bumi. Memang tepat sekali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, mata air itu mengeluarkan air yang berlimpah ruah. Mereka pun mengetahui akan kejadian yang semacam itu, namun karena kedengkian yang mereka pendam, hal itu dirahasiakannya. Mari sebelum lanjut, klik tombol subscribe, like bila kalian suka dengan video saya ini agar saya terus membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Diriwayatkan dalam Imam Sahibuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami As-Safi'i dalam kitabnya An-Nimatul Kubro Alam A'lam, dalam kitab As-Sabiyatu fi Mawaizil Habariyat. Sayyidina Aminah berkata, ketika aku mengandung kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal masa kehamilanku, yaitu di bulan Rajab. Suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya dan tampak sekali pancaran cahaya di wajahnya. Dia berkata, marhaban bika ya Muhammad, yaitu selamat datang untukmu wahai Muhammad. Sayyidina Aminah bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Adam, ayah sekalian manusia. Aku ingin mengabarkan kabar gembira, bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, yaitu pemimpin manusia. Pada bulan kedua kehamilan, datang seorang lelaki bernama Sid, seraya berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu salam untukmu wahai utusan Allah. Aku membawa kabar gembira, bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibul Tawil wal Hadis, yaitu pemilik tawil dan hadis. Pada bulan ketiga kehamilan, datanglah seorang bernama Idris yang berkata, Assalamualaikum ya Nabi Allah, salam untukmu wahai Nabi Allah. Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Rolis, Nabi pemimpin. Pada bulan keempat kehamilannya, datang seorang bernama Nuh yang berkata, Assalamualaikum ya Habiballah, yaitu salam untukmu wahai kekasih Allah. Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibun Nasri wal Futuh, yaitu pemilik pertolongan dan kemenangan.
Pada bulan kelima datanglah seorang bernama Hud dan berkata, Assalamualaikum ya safwatallah, yaitu salam untuk wahai sahabat karib Allah. Bergembiralah wahai ya Aminah, engkau sedang mengandung sahibus syafa'ah fil yaumil masyhud, yaitu pemilik syafaat di hari persaksian dan hari kiamat. Pada bulan ke-6 datang seorang yang bernama Ibrahim al-Khalil berkata, Assalamualaikum ya rahmatullah, yaitu salam untuk wahai kasih sayang Allah. Bahagialah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Jalil, yaitu Nabi yang agung. Pada bulan ke-7 kedatangan Ismail Az-Zabi yang disembelih dan berkata, Assalamualaikum ya manihtarohullah, yaitu salam untuk wahai orang yang telah dipilih Allah. Gembiralah ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Malih, yaitu Nabi yang elok. Di kehamilan bulan ke-7 inilah meninggal Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan ke-8 datang Musa putra Imran dan berkata, Assalamualaikum ya hiratallah, yaitu salam untuk wahai pilihan Allah. Kabar gembira ya Aminah, engkau sedang mengandung man yunzalu alaihil Qur'an, yaitu orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran. Pada bulan ke-9, yakni bulan Rabiul Awal, datang Isa putra Maryam dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, yaitu salam untuk wahai utusan Allah. Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiyil Mukarram wa Rasulil Mu'adam, yaitu Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan. Pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, Rabiul Awal, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai dari tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal. Malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad SAW. Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa. Pada malam kedua datang seruan berita gembira bahwa dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga datang seruan memanggil, wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Muhammad memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat kasih sayang sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10 Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-11 Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Muhammad. Malam detik-detik kelahiran Muhammad telah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam, di mana malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah
tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyidah Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Telah diriwayatkan bahwa Abdul Muthalib berkata, tatkala berada di Ka'bah yang banyak berhalanya, tiba-tiba berhala itu berjatuhan dari tempatnya dan bersujud kepada Ilahi, dan aku dengar suara yang keluar dari dinding Ka'bah. Telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang-orang kafir dan akan menyucikan aku dari berhala-berhala ini dan akan memerintahkan kepada penyembahan Maharaja yang Maha Mengetahui. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat yang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama yang datang berkata, "Aku istri Nabi Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu wanita ketiga, Asya binti Muzahim. Kemudian wanita keempat, Maryam ibunda Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya menyambut kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka dan memerintahkan malaikat Ridwan membuka pintu surga. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad telah siap untuk dilahirkan dan sekarang tiba saatnya Nabi akhirus zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat." Sayyidina Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua bersikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidina Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh salawat memenuhi semesta alam dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Anbiya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatul alaika. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang mengikutinya dan kita umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita memperoleh syafaat kelak. Ya Allah, ya Rabb, semoga engkau bangkitkan kami dalam barisan yang sama bersama Rasul kami, ya
Habibi ya Rasulullah. Amin ya Rabbil Alamin. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan referensi bagi kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa Isnur Hasanah.